Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Satria Dwi Suryantoro, spesialis penyakit dalam. Saya dosen Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dari Departemen Penyakit Dalam. Hari ini saya ditugaskan untuk memberikan materi perkuliahan mengenai penyakit ginjal kronis yang merupakan bagian dari mata kuliah blok ginjal dan saluran kemih yang akan diberikan pada mahasiswa semester 5. Materi perkuliahan kali ini akan diberikan dalam bentuk ceramah dengan waktu pembelajaran kurang lebih 1 kali 50 menit, disertai di antara ceramah itu disertai tanya jawab maupun diskusi yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu oleh mahasiswa apabila mahasiswa merasa ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang pendapat yang ingin disampaikan mengenai materi perkuliahan sendiri. Materi perkuliahan hari ini adalah mengenai definisi, kemudian bagaimana cara mendiagnosis, kemudian bagaimana mengetahui komplikasi serta patofisiologi daripada penyakit ginjal kronis beserta tata laksananya yang otomatis akan disesuaikan dengan kompetensi yang akan diperoleh oleh mahasiswa lulusan Fakultas Kedokteran, yaitu menjadi dokter sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2012. Untuk penilaian daripada materi kuliah ini akan dilaksanakan dalam bentuk yang pertama dalam bentuk UTS, UAS, serta adanya tugas yang akan kami berikan di akhir perkuliahan untuk dikerjakan dan untuk dikumpulkan di pertemuan yang akan mendatang. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Satrio. Hari ini kita akan belajar bersama atau kuliah mengenai chronic kidney disease atau bahasa Indonesianya adalah penyakit ginjal kronis. Ya, jadi penyakit ginjal kronis nanti akan dibawakan dalam waktu materi kuliahan kurang lebih dalam waktu 60 menit, di mana nanti selama perkuliahan apabila ada hal yang ingin ditanyakan maka langsung saja ditanyakan, boleh di sela-sela waktu apabila ada hal yang harus ditanyakan. Di beberapa topik nanti mungkin ada semacam feedback di mana kita akan berusaha mereview tentang materi supaya nanti ada jawaban dari para peserta didik, ya. Baik, kami mulai. Kita mulai. Jadi pertama kita akan bahas mengenai chronic kidney disease, ya. Jadi chronic kidney disease kalau lihat gambar ini penyakit ginjal kronis posisinya adalah dia tidak sepenuhnya berdiri dengan sendirinya. Penyakit pada ginjal itu bisa terjadi, dia memang ada penyakit primernya yang terjadi di ginjal, bisa juga dia adalah gambaran dari penyakit sekunder atau misalnya ada proses sakit di tempat lain yang kemudian berujung pada kerusakan di ginjal, ya, berujung pada kerusakan di ginjal. Di mana apabila kita ambil contohnya, ya, penyakit ginjal yang primer itu bisa ditandai jadi memang kerusakannya ada di ginjal itu sendiri, bisa dimulai dari pyelonefritis, adanya batu ginjal, UTI yang dengan komplikasi atau urinary tract infection yang komplikasi, adanya glomerulonefritis, adanya hiperurisemia yang merupakan penyakit ginjal yang primer yang bila tidak diterapi dengan baik dia akan berlanjut menuju penyakit ginjal kronis. Nah, kenapa dibuat panah dan sebaliknya? Kalau yang sekunder artinya sebenarnya ginjal bukan primary focal kerusakannya, bukan primary tempat untuk rusaknya, tetapi karena penyakit yang sifatnya sistemik, bisa jadi ada penyakit jantung, penyakit liver, diabetes, hipertensi yang terbanyak otomatis, ya, yang pada akhirnya menimbulkan komplikasi atau kerusakan pada ginjal, ya, pada ginjal, hingga muncullah penyakit ginjal kronis yang berujung kepada kidney failure. Di dalam fase baik primer maupun sekunder itu ada namanya fase akutnya. Fase akut yaitu fase akut kidney injury, di mana ini panahnya bolak-balik, ya. Artinya ketika sudah fase dalam PGK bisa juga mengalami fase akut. Bisa juga dari primer atau dari sekunder langsung mengalami akut kidney injury sebelum jatuh kepada PGK dan sebaliknya. Yang kita berusaha adalah bahwa nomor satu otomatis prevention pertamanya adalah di sini, ya. Prevention pertamanya di sini supaya tidak terjadi. Prevention keduanya bila sudah ada, maka ini prevention keduanya jika di sini. Prevention kedua berusaha menghindari supaya tidak terjadi, ya. Jadi satu garis penuh ini, ya. Baik mengurangi risiko terjadinya
akut kidney injury maupun risiko terjadinya penyakit ginjal kronis. Nah, kalaupun misalnya sudah terjadi akut kidney injury, maka kita adalah pencegahan atau lini ketiga supaya tidak langsung terjadi kidney failure atau end-stage renal disease dan bahkan menghindari kematian. Itu adalah pencegahan dari tiap lini ke lini. Itu. Nah, dari segi terminologi dulu banyak namanya ya, mulai dari chronic renal failure, chronic renal insufficiency, end-stage renal disease, ada namanya chronic renal atau kidney dysfunction, uremia, azotemia. Nah, yang digunakan umum ya, sampai sekarang ini masih lama ya, 2003 dari 2012 KDIGO juga hampir sama. Jadi yang terminologi yang digunakan sekarang adalah chronic kidney disease atau bahasa Indonesianya adalah penyakit ginjal kronis, yang didefinisikan itu adanya kerusakan dari ginjal lebih dari sama dengan 3 bulan, ditandai adanya abnormalitas dari struktur maupun dari fungsi, baik dengan maupun tanpa penurunan GFR. Nah, kerusakan struktural dan fungsional ditandai beberapa parameter. Adanya gambaran abnormalitas dari patologi dibuktikan melalui biopsi ginjal bisa, USG bisa, CT scan bisa, MRI bisa, ya, atau adanya penanda-penanda kerusakan fungsi ginjal. Termasuk di dalamnya adalah abnormalitas komposisi dari pemeriksaan darah maupun pemeriksaan urin ataupun abnormalitas dari pencitraan yang bisa didapatkan ya. Yang paling sering dipakai adalah albuminuri sama proteinuri. Nanti kita bahas selanjutnya. Baru yang kedua, ini adalah ditandai dengan adanya penurunan fungsi yang nyata yang ditandai dengan penurunan GFR atau singkatannya adalah glomerular filtration rate kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi selama lebih dari sama dengan 3 bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal. Nah, ini tadi kita sebut ya, abnormalitas dari struktur ginjal maupun fungsinya yang hadir selama lebih dari 3 bulan. Di sini kita lihat di sini ya, albuminuria menjadi topik utama ya. Pentingnya ini apa? Mengapa albuminuria dan proteinuria menjadi utama? Interpretasinya adalah dia merupakan marker daripada penyakit ginjal kronis atau pada chronic kidney disease. Penjelasannya ini kurang lebih pemeriksaan UACR, urin albumin creatinine ratio itu lebih dari 30 mg per gram selama kurang lebih 3 bulan. Jadi menetap selama 3 bulan. Merupakan petunjuk daripada tipe daripada PGK. Jadi umumnya proteinuria yang lebih tinggi secara dipstik itu mungkin plus 3 atau plus 4 menunjukkan gangguannya berada di fungsinya terutama di glomerulus kerusakan. Ya. Faktor resikonya juga sama, bahwa proteinuria yang lebih tinggi itu memprediksi progresivitas yang lebih cepat. Juga bisa menjadi prediktor terhadap respon terhadap terapi. Contohnya kita ambil adalah sindrom anefrotik ya. Ya, ini biasanya kalau proteinurianya semakin berkurang lebih banyak, maka responnya berarti semakin bagus. Ya, ini kembali kalimatnya. Nah, adalah menjadi target bahwa proteinuria itu menjadi sasaran daripada terapi kita untuk mengobati kerusakan dari bagian ginjal. Jadi kenapa pemeriksaannya mudah, murah, cepat ya. Proteinuria atau albuminuria bisa menggunakan dipstik maupun pemeriksaan urin biasa bisa ketemu, tapi menggambarkan sebuah proses yang panjang daripada kerusakan penyakit daripada gangguan di ginjal. Nah, dari KDIGO itu CKD atau PGK itu diklasifikasikan berdasarkan ini tadi, dari penyebab, dari kategori GFR, sama dari kategori albuminuria. Ya. Jadi tolong diingat aja. Ini gambarannya. Nah, mungkin bahwasanya ketika nanti ini browsing ada ya di KDIGO tahun 2012 bahwa di sini gambaran yang ke bawah ini adalah menggambarkan GFR ya. GFR pengukuran dari dengan berbagai stratifikasi. Mulai dari GFR lebih dari 90 sampai dengan GFR kurang dari 15. Yang di sebelah sana ini adalah menandakan albuminuria.
albuminuria ditandai dengan marker A1, A2 dan A3 dengan angkanya adalah kurang dari, untuk A1 adalah kurang dari 30 mg per gram, dan selanjutnya sampai dengan yang di A3 adalah lebih dari 300 mg per gram. Apa maknanya? Ketika dikorelasikan muncullah warna-warna ini, ya, warna-warna ini, di mana menggambarkan derajat progresivitas. Semakin ke arah sini, maka progresivitasnya semakin berat. Ini tadi kalau sudah masuk dari sini, ini sudah masuk kategori yang pencegahan yang lini berapa? Kalau boleh diingat, kalau kita sudah masuk klasifikasi ini, berarti pencegahannya lini berapa? Ada yang masih ingat tadi? Ada yang tadi lini pertama, lini kedua, lini ketiga. Masuk mana? Ini kan saya sebut tadi, lini pertama, lini kedua, lini ketiga. Kalau kita sudah ngomongkan ini, berarti kita sudah ngomong berapa? Lini ketiga, ya, kita ngomong lini ketiga. Jadi ketika kita sudah mendiagnosis seseorang dengan PGK atau chronic kidney disease, maka kita sudah tidak berpikir mengenai lini pertama maupun lini kedua. Yang kita pikirkan adalah lini ketiga, sehingga kita berusaha mencegah tidak sampai ke arah yang merah, ya. Proteinuria itu artinya peningkatan dari, jadi ini bedanya proteinuria dan albuminuria, ya. Proteinuria, albuminuria, dan mikroalbuminuria. Kalau dibilang proteinuria, artinya semua jenis protein yang terdeteksi oleh pemeriksaan urin dipstick, ya, yang menggambarkan kerusakan daripada ginjal. Apakah namanya proteinuria? Secara spesifik. Jadi kalau proteinuria itu dia sensitivitasnya memang tinggi, ya. Tapi kalau mau spesifitas yang menggambarkan kerusakan ginjal adalah namanya albuminuria. Makanya panduannya dengan Kadigo tulisannya bukan proteinuria, tapi albuminuria excretion ratio atau AER, ya, karena memang yang menggambarkan kerusakannya adalah albuminuria. Nah, lebih dini lagi kita mengenal namanya mikro albuminuria. Kenapa? Albuminurianya itu dia bisa mendeteksi lebih dini dibandingkan albuminuria. Makanya kenapa kalau masih ingat beberapa mungkin yang untuk PDS, ya, di puskesmas itu ada dulu namanya pemeriksaan itu yang rutin 6 bulan sekali diperiksakan mikroalbuminuria. Jadi sebagai screening dini atau deteksi dini kerusakan ginjal pada pasien-pasien dengan risiko tinggi. Yang diperiksakan biasanya pada pasien diabetes sama hipertensi. Kalau dulu ingat di puskesmas namanya program penolanis, ya, masih gitu, ya. Ini tadi, ya, mikroalbuminuria. Nanti pasti yang atletik dan sedang muda pasti akan ditanya clinical action plan CKD itu apa, ya? Apa clinical action plan-nya? Ini tadi sesuai dengan stadium. Stadium 1 ngapain, stadium 2 ngapain, stadium 3 ngapain, stadium 4 ngapain, dan sampai stadium 5 ngapain. Sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, ketika kita sudah mendiagnosis seseorang dengan ini tadi, maka kita ngomongnya adalah pencegahan yang ini ketiga. Makanya sampai terakhir di sini adalah ini tadi, preparation for kidney replacement therapy, ya. Jadi mulai dari stage 1 ada diagnosis treatment, penyakitnya komorbid, memperkirakan progresivitas, mengevaluasi dan mengobati komplikasi, ya, persiapan daripada terapi mengganti ginjal, ya. Nah, clinical action plan ini selalu akan dilakukan dan selalu akan dievaluasi secara berkala. Kenapa pasien-pasien dengan diagnosis tegak dengan PGK disarankan pasti akan rutin kontrol, karena kita tidak pernah tahu. Seperti tadi gambar pertama tadi, ya, orang sudah divonis CKD pun ada ke kanan dan ada ke kirinya, ya, ada fase akut kidney injury dan ada bisa juga kembali atau menjadi lebih buruk. Nah, itulah kita perlu evaluasi berkala, ya. Yang ini tadi slowing progression itu adalah terkait sama CKD sebagai secondary, ya, secondary tadi yang disebut tadi diabetes, hipertensi, ya, asam. Jadi kalau kita tangani diabetes dan hipertensi dengan baik, harapannya akan menghambat progresivitas. Ya, oke. Dan tanyakan lagi, siapa? Mana? Silakan. Ada yang mau nanya?
Boleh langsung nanya, Bu. Silakan. Ya. Mas siapa? Mau disampaikan dokter, saya Andreas. Oke. PPD semester 1. Oke. Dokter, untuk memperkirakan EGFR tadi dokter, itu mana yang sekiranya lebih praktis dalam praktis sehari-hari antara yang rumus Cobb-Kruppel dengan yang CKD-EV dokter? Ya, oke. Terima kasih dokter, terima kasih. Terima kasih dokter Andreas ya. Jadi kalau dokter Andreas tadi tanya ke saya itu kira-kira kurang lebih 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, saya jawab pasti jawabannya EGFR, artinya itu Cobb-Kruppel. Ya, rumusnya paling gampang dan kita menghafalnya paling mudah. Ya. Kalau jawab pertanyaannya didatangkan sekarang, saya jawab semuanya bisa mudah. Kenapa? Karena sudah kita punya teknologi. Ada semua di kalkulator, ada semua di HP-nya semua, tinggal dicari aja GFR kalkulator. Semua rumus akan muncul di sini. Kita tinggal menginputkan parameter yang kita temukan. Misalnya umur ya kita masukkan umur, lalu kemudian berat badan kita masukkan berat badan. Misalnya ada hasil kreatin kita masukkan kreatin. Nanti di mesin kalkulasi di HP itu akan keluar kalau MDFD sekian, CKDFD sekian, Cobb-Kruppel sekian. Malah lebih gampang ya. Nah, kalau dulu karena kita semuanya pakai manual, ya paling gampang Cobb-Kruppel karena rumusnya paling gampang. Ya, rumusnya paling gampang dan yang dipengaruhi hanya yang simpel, hanya berat badan, usia dan jenis kelamin. Kalau MDFD itu ada tambahannya ras. Ya. Kalau EPI ada tambahannya juga ras sebagian, tapi juga rumusnya pakai log-log. Jadi makanya itu pasti agak sulit, hitungnya pasti agak sulit. Ya, ini tadi kalau jawabannya dulu ya saya jawab Cobb-Kruppel pasti. Ya, kalau sekarang semua ada di HP kok, tenang aja. Ya, semua ada di HP, bisa dibuka langsung. Oke, terima kasih Dr. Andreas ya. Oke, nah kita tadi itu bergerak dari sini semua ya. Jadi pencegahan ini pertama screening untuk faktor risiko terjadinya CKD, ya, sampai dengan adanya increased risk, adanya kerusakan, sampai dengan ketika mulai terjadi penurunan glomerular filtration rate. Jadi kita berusaha mencegah dalam setiap tahapan ini tadi. Kalau misalnya ada pasien yang normal, kita lakukan segera screening. Ya, kalau memang sudah screening, kita bisa tekankan mungkin pentingnya diet, ya, mengatur asupan garam dan sebagainya supaya apa? Tidak lanjut kepada risiko pasien-pasien seseorang yang berisiko. Ya, seseorang yang berisiko salah satunya adalah pasien dengan diabetes, pasien dengan hipertensi, ya, pasien dengan batu ginjal ataupun batu ginjal pasti sudah ada increased risk. Nah, ini kemudian bisa muncul damage. Salah satunya paling utama adalah kita lihat wanita hamil. Kalau saya simpel wanita hamil. Ketika orang dengan perempuan hamil dengan preeklamsi sebenarnya sudah terjadi ini tadi. Ya, sudah damage-nya sudah ada. Jadi ketika sudah damage tadi kita harus memperhitungkan dengan cermat terkait persalinannya otomatis. Yang kedua adalah terkait komplikasi jangka panjangnya. Ya, komplikasi jangka panjangnya supaya tidak berlanjut kerusakannya. Ya, tadi. Jadi itu screening itu terus dilakukan dalam setiap tahapan untuk kita merawat pasien. Itu ya. Nah, kira-kira ini ya gambarannya. Kalau glomerular filtration itu kurang lebih kecepatannya 25 liter per menit, sehingga dalam 24 jam kira-kira ini tadi. Ya, entah kita melalui dialisis, entah itu melalui transplant ginjal. Ya, transplant problemnya adalah bisa dari living donor maupun dari kadaverik atau jenazah. Kalau dialisis ada yang sifatnya hemodialisis, ada yang sifatnya CA. Ya, ya, nanti treatment terapi secara singkat aja gampangannya. Ini hemodialisis. Hemo bahasa Latin artinya darah. Hemobion itu ya, hemobion itu darah ya, suplemen darah ya. Dialisis memisah. Ya, dialisis itu memisah, ya, memisahkan toksin metabolik dari cairan aslinya. Jadi darahnya disaring. Ya, darahnya disaring. Kalau kalimatnya hemodialisis berarti yang disaring adalah darah. Makanya masuknya dari darah. Kalau ini namanya CAPD, singkatannya adalah Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Nggak ada hemonya kan? Karena nggak ada hemonya, berarti nggak ada darahnya. Lalu apa? Dia dimasukkan di dalam peritoneum. Masukkan peritoneum, nanti di seluruh peritoneum itu tampilannya sebenarnya dia berbentuk kayak jonjot-jonjot gini-gini gitu ya. Yang isinya itu semuanya di ujungnya adalah kapiler darah. Sebenarnya sama aja darahnya, cuman artinya dia tidak langsung bersentuhan dengan darah seperti ini,
tapi melalui media, yaitu media peritoneum. Pertukarannya karena sama, namanya dialisis kan, dialisis sama, perpisahannya terjadi melalui di kompartemen peritoneum. Ya, agak sulit menjelaskan, harus digambarkan, tapi agak nggak apa-apa lah. Intinya prosesnya sama proses seperti fisika ya, difusi, apa lagi, perpindahan cairan apa ya, difusi, osmotik, apa lagi, konveksi. Kalau tambahan sekarang mesin namanya ultrafiltrasi. Ya, ultrafiltrasi. Rumus fisika sama patokannya ya. Nah, transplant sama, simpel aja. Ada ginjal baru ditambahkan, bukan digantikan ya. Gimana bisa ada naik? Mana ya dari sini? Naik. Kenapa kok nggak diambil aja terus diganti? Gitu? Oh, bukan di sini. Di event lain, sorry. Ya, intinya kalau transplant ginjal berarti ginjalnya ditanamkan di tempat yang baru, bukan menggantikan. Oke? Nah, makasih. Nah, sekarang ada yang nanya dulu? Bebas, boleh nanya. Dimas, mau nanya? Ya, boleh. Penggunaan diuretik untuk pasien CKD itu tidak diperbolehkan. Kalau ada edema paru berarti bagaimana? Maksudnya, kok bisa diuretik tidak diperbolehkan? Yang nggak ada. Ini. Yang sebelumnya belajar diuretik. Ya. Iya, di komponen apa ini? Diuretik itu terapi utamanya nggak untuk hipertensi? Nah, diuretik itu tidak masuk kategori obat hipertensi. Furosemid tidak masuk, ya. Yang masuk cuma dua, spironolactone sama hidroklorid acid. Ya. Dan itu sifatnya bukan diuretik kuat, ya. Diuretik sedang. Yang dihindari adalah terutama yang ini, karena dia punya ini tadi. Aspirin, gitu. Ya. Kalau diuretik tidak digunakan, ya tetap digunakan, tapi memang tidak dirutinkan. Digunakan tapi tidak digunakan, terutama bila ada tanda edema yang nyata. Ya, tanda edema yang nyata baru kita gunakan diuretik. Ya, itu pertanyaan bagus. Oke, bagian nanya? Ya. Disitu saya ke saya pada kasus misalnya ada albuminuria, tapi orangnya itu tidak mengalami hipertensi, boleh nggak kita kasih SI atau ARB? Pertanyaannya bagus. Ya. Maka jawabannya, kalau kita yakin bahwa itu memang albuminuria, bukan proteinuria ya, albuminuria, maka simpannya, kerusakannya ada di itu hukum nomor 1. Ya. Hukum nomor 2, menggunakan S atau ARB dengan target bahwa kita Mas Patria. Mas Patria tahu nggak kira-kira target diberikan S atau ARB itu target terapinya seperti mana? Kalau yakin bahwa albuminuria nomor 1 adalah kerusakan ginjal, maka yang kedua kita bisa memberikan S dengan target untuk mengurangi tekanan intraglomerular. Apakah dosisnya sama? Ya kita mulai otomatis dosis yang paling ke. Jadi jawabannya boleh. Dengan catatan yakin bahwa ini memang gambaran dari penyakit ginjal. Sindrom nefrotik itu kadang-kadang tensinya tinggi nggak? Enggak loh. Sindrom nefrotik kan tidak pernah kan tensinya tinggi. Nefritik tensinya tinggi. Nefrotik kan tensinya masih normal kan? Tapi kenapa diberikan? Diberikan kan? Nah, karena itu tadi kita berusaha menekan kerusakan, berusaha menurunkan tekanan intraglomerular supaya proteinurianya berkurang. Paham ya? Ya. Jadi boleh. Jawabannya boleh. Oke, ya. Bahkan kalau yang kalau kita mendalami lebih mengenai patofisiologinya, sama ARB bisa masuk untuk semua kategori sebenarnya. Hipertensi boleh, diabetes boleh, ya. PJK juga boleh, sampai dengan remodeling ataupun kardiovaskular ataupun remodeling heart itu juga masuk terapi untuk S dan ER. Jadi fungsinya banyak. Walaupun secara pembuatan dia bekerjanya lebih banyak di renin angiotensin dan distosis. Oke, ya, sudah ya.
ini kepentingan ya. Jadi nanti selanjutnya setelah mata kuliah ini akan diberikan nanti semacam tes yang akan dilakukan minggu depan ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.